Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Ibu, bapak, guru hebat, sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, dimanapun berada, kali ini kami hadir dengan satu tayangan eh, perdana pada komunitas belajar guru penggerak Provinsi Maluku dengan judul besarnya adalah Bincang Penggerak Lintas Pulau. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini saya telah terhubung dengan dua guru penggerak, ya, yang mana juga lintas pulau. Keduanya dari Provinsi Maluku, satu dari Kabupaten Maluku Tengah, ada Mister Idham Tehuayo. Assalamualaikum, Pak Idham. Mendengar suara saya, Pak? Waalaikumsalam Pak. Saya mendengar suara luar biasa. Iya, luar biasa. Apa kabar, Pak? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap Iya. semangat. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya Pak Idam ya, tetap bergerak. Ya, luar biasa. Kami melihat pergerakan Pak Idam ini, walaupun kami tidak belum sempat ya melihat secara langsung di sana, tapi pantauannya luar biasa dari karya-karya Pak Idam. Sahabat-sahabat sekalian, eh Pak Idam ini guru penggerak angkatan 1 dari Kabupaten Maluku Tengah. Ya, walaupun kami belum sempat ya menyapa beliau secara luring di tempat beliau, tapi kali ini beliau berupaya dengan semaksimal mungkin untuk bisa terhubung secara virtual, menyapa sahabat-sahabat BGP di seluruh Indonesia. Ya, oke. Dan tak kalah penting, ada satu Sri Kandi nih bergabung dengan kita dari Kabupaten Maluku Tenggara. Luar biasa. Ibu Avista Peggy Fitriana. Bu Vista ya, ini sering disapa Bu Vista ya. Ya, apa kabar Bu? Iya, Pak. Alhamdulillah kabar baik sekali, luar biasa. Masya Allah, luar Pak biasa Alfi ini. bagaimana dengan Pak Idam? Ya, saya melihat semangat bapak-bapak ini juga sangat luar biasa sekali. Oh iya iya iya. Ini luar biasa sekali ya Ibu Bapak ya. Semoga kali ini kita akan mendapat praktik-praktik baik yang bisa kita adaptasikan dan akan menginspirasi sahabat-sahabat BGP sekalian. Oke, eh, saya mungkin mulai dari Maluku Tenggara dulu ya, Bu Vista. Pak. Ya, guru Iya, penggerak Bapak. angkatan 4 ya. Konon kabarnya yang kami dapat riwayat ibu katanya ini ibu merupakan guru penggerak daftarnya di angkatan 1 gitu Bu ya. Iya, benar sekali. Diklatnya diklatnya Di di angkatan angkatan 4. 4. Luar biasa ini Iya, seperti itu, Pak. ibarat sepasang suami istri cukup lama sekali ya untuk mencari rezeki ini dan alhamdulillah walaupun lama tapi Alhamdulillah. bisa hadir juga bersama para penggerak di Provinsi Ya. Maluku. Bu Vista, setelah selesai menyelesaikan Mhm. pendidikan guru penggerak, saat ini juga Mhm. Ibu dipercayakan sebagai koordinator guru penggerak pada Kabupaten Maluku Tenggara. Apa saja Iya. dampak yang telah Ibu lakukan, terutama buat kelas Ibu, kemudian sekolah Ibu, dan daerah Ibu? Bisa diceritakan kepada kita sebagai sesuatu yang bisa menginspirasi sahabat-sahabat yang lagi menyaksikan video ini. Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Alfi atas pertanyaan yang disampaikan. Kalau melihat kembali pertanyaannya, apa yang telah dilakukan untuk kelas, untuk sekolah, dan juga untuk masyarakat sekitar. Pak Alfi, kalau kita melihat kembali tentang pendidikan guru penggerak, semua guru tentunya ada memiliki kemampuan untuk mengajar. Namun bedanya guru yang belum pernah mengikuti pendidikan guru penggerak dan yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak tentunya sangat luar biasa sekali. Contoh sederhananya, dari saya sebagai seorang guru secara pribadi, saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa, perubahan pola pikir, perubahan pandangan, dan sebagainya. Di dalam pendidikan guru penggerak, saya juga diajarkan untuk bagaimana lebih bisa mengontrol emosi, Pak Alfi. Iya, iya, iya. Nah, apalagi Itu yang paling apalagi, penting, Bu ya. tentunya dengan tetap memperhatikan kebutuhan-kebutuhan belajar mereka.
Itu kalau dari saya sebagai seorang guru secara pribadi. Kalau di dalam kelas sendiri tentunya semua hal-hal yang diperoleh selama pendidikan guru penggerak saya coba aplikasikan, saya terapkan sedikit untuk berada di dalam kelas. Contohnya, pasti teman-teman semua guru penggerak juga tahu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, seperti itu saya selalu terapkan di dalam kelas. Iya. Kalau untuk sekolah sendiri, Pak Alfi seru nih kalau di sekolah. Karena Nah, gimana tuh, Bu? kalau di sekolah itu Pak, selama ini kan kita lebih sering mengenal namanya KKG atau kelompok kerja guru untuk di SD. Iya, iya, iya. Tetapi sekarang ini lebih banyak dikenal dengan nama komunitas belajar atau KOMBEL. Nah, awalnya komunitas belajar di sekolah ini memang sudah ada, tetapi belum dirawat dengan baik. Jadi di sini kebetulan ada teman guru penggerak, satu angkatan itu ada 3 orang di sekolah. Kami berusaha untuk berkolaborasi bagaimana dari apa yang sudah ada, aset yang sudah ada, kita berusaha untuk merawat dan terus menumbuhkan semangat-semangat belajar dari teman-teman guru yang ada di dalam komunitas. Nah, ini dampaknya sangat luar biasa sekali, Pak. Iya. Di sekolahnya Ibu ada guru penggerak juga ya? Ada 3 guru penggerak dan ada Wah, iya luar 3 biasa. pengajar praktik. Iya, berarti ini satu aset yang luar biasa ya buat sekolah, Iya, satu benar. potensi dan kekuatan. Jika ini dimanfaatkan dengan baik, ya akan menjadi sebuah transformasi yang luar biasa di sekolah Ibu. Ya, terima kasih Bu Iya, Vista betul ya. sekali, Pak. Sahabat-sahabat sekalian, termasuk saya juga ini merasakan apa yang disampaikan oleh Bu Vista ya, terutama teman-teman yang terlibat di guru penggerak ketika kita meregulasikan diri kita, ya, merefleksikan kembali pola-pola pikir yang lama, kemudian menghadirkan pola-pola pikir baru, menghindari keberlanjutan cara lama dan menghadirkan cara-cara baru yang sesuai dengan kebutuhan murid saat ini. Itu adalah sebuah dampak yang luar biasa yang kami rasakan saat ini. Saya ke Kabupaten Maluku Tengah. Ya, Pak Idam. Ya, jangan dulu jaringannya terganggu ya. Ya, mudah-mudahan sampai selesai ini kita bisa normal sampai selesai. Pak Idam, ini kawan saya, sahabat sekalian ya. Sahabat saya, guru penggerak angkatan 1. Kami sering ketemu. Pada saat itu belum ada BGP. Kami digodok ya, digodok secara apa ya, sistematis, secara masif kurang lebih 9 bulan ini saya bersama beliau. Saya sering ketemu dengan beliau di loka-loka karya yang dilakukan oleh PM4TK Bahasa ya Pak Idam ya pada saat itu. Ya, apa yang Pak Idam merasakan? Pertanyaan yang sama dengan Bu Avista tadi. Setelah selesai pendidikan guru penggerak, kemudian kembali ya melaksanakan tugas seperti biasa di tempat tugas Pak Idam. Nah, hingga saat ini apa saja yang Pak Idam rasakan, murid-murid Pak Idam, kemudian orang-orang di sekitar Pak Idam. Silahkan Pak Idam. Ya, oke, baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Yang saya hormati keluarga besar Balai Guru Penggerak, sahabat-sahabat guru penggerak di mana berada. Kali ini dengan saya Idham Wahyu, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pengalaman saya mendidik penggerak. Menurut saya, melalui pendidikan program guru penggerak dapat meningkatkan potensi saya sebagai seorang guru dalam sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian selama pendidikan guru penggerak, saya diberikan pengetahuan dari pengajar praktik, diberikan bimbingan dari fasilitator. Kemudian saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain di dalam pendidikan guru penggerak, sehingga semakin hari saya semakin mempelajari bagaimana pendidikan itu perlu dikolaborasikan. Kemudian manfaat yang saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak yaitu pertama, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah saya, terutama di sekolah saya sendiri. Itu saya menggerakkan mereka melalui komunitas
Mungkin pada awalnya kita kenal dengan komunitas praktis. Yang kedua, saya saya ingin mengembangkan pembelajaran di sekolah yang lebih baik. Kemudian saya mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang saya lakukan. Itu saja, terima kasih. Iya, luar biasa Pak Idam ya. Walaupun ini kita dengar suaranya tidak terlalu ini ya, mungkin jaringan di apa namanya di kecamatan eh di ya Teluti. Ini salah satu kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Seram bagian timur. Mati lampu, Pak. Iya Pak, kebetulan ada mati lampu Pak. Betul sekali Wah, Pak. luar biasa gitu. Pak Idam bertahan sedikit ya. Oke. Nah, Pak, ini salah satu yang menjadi apa ya, sesuatu yang menurut saya itu merubah sekali ya paradigma atau gaya berpikir kita, yaitu hadirnya pada saat kita sampai ke modul 2, Pak ya. Ya, nah tentang menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kita diperkenalkan dengan satu pendekatan pembelajaran yang saat ini sangat familiar sekali di para guru-guru, khususnya di Provinsi Maluku dan umumnya di seluruh Indonesia ya, yaitu pembelajaran diferensiasi. Nah, saya terasa sekali bagaimana belajar tentang pembelajaran diferensiasi pada modul itu. Dan pada saat itu, sebelum pembelajaran diferensiasi ini dipraktikkan di sekolah-sekolah penggerak. Teman-teman di angkatan 1 itu sudah lebih awal mempelajari tentang pembelajaran diferensiasi. Tentunya Pak Idam juga sudah menerapkan itu dan juga banyak pengalaman manis pahitnya, tantangan dan segala macam yang Pak Idam merasakan dengan karakter murid ya, terutama ini murid-murid Pak Idam ini kan rata-rata muridnya dari kampung yang terbiasa dengan suasana laut, suasana hutan ya. Ada pada saat musim duren pasti gaya mereka juga akan berubah, musim cengkeh dan segala macam. Musim ombak juga akan menyesuaikan bisa jadi begitu. Bisakah Pak Idam cerita ya ini seperti apa Pak Idam mengelola pembelajaran diferensiasi di sekolah? Nah, adakah tantangan-tantangan yang Pak Idam dapatkan dan sejauh mana Pak Idam telah eee, mengkampanyekan ya istilahnya seperti itu ya di komunitas belajar atau berbagi praktik baik kepada rekan-rekan lain, mengajak mereka untuk bisa juga menerapkan pembelajaran diferensiasi. Seperti apa Pak Idam? Silakan. Ya, oke baik, terima kasih. Berbicara tentang pembelajaran diferensiasi, pada awalnya saya memperkenalkan pembelajaran diferensiasi di sekolah saya. Pertama-tama yang saya lakukan itu karena saya memberikan pemahaman terkait dengan pembelajaran diferensiasi kepada mereka bahwa pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Begitu yang pertama saya lakukan yaitu saya melihat keinginan-keinginan daripada peserta didik itu seperti apa. Mungkin saya melihat bagaimana mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, minat mereka, dan juga ada juga lingkungan belajar mereka. Sehingga saya melihat itu, saya memberikan itu kepada rekan-rekan saya, sehingga mereka juga tertarik bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting sekali, karena selama ini pembelajaran yang kita lakukan tidak pihak kepada murid dan tidak dapat bisa membedakan peserta didik kita. Dan dengan hadirnya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat meningkatkan kemampuan belajar siswa dan sangat memberikan dampak yang sangat positif kepada dalam peningkatan mutu pendidikan, sehingga yang saya dapatkan itu pembelajaran itu disamaratakan, tidak ada yang membedakan sehingga tercapaian kompetensi itu bisa Ya, didapat secara keseluruhan. Terima kasih. ada tantangannya Pak selama menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya, tantangan yang saya hadapi itu mungkin fasilitas yang tidak mendukung, kemudian juga sinyal yang kadang-kadang tidak juga mendukung, kemudian juga dukungan dari sebagian guru atau dukungan dari stakeholder juga tuh mungkin sangat penting. Tetapi dalam hal ini, alhamdulillah sejauh ini sudah ada dukungan yang
positif karena dengan adanya perkembangan kurikulum yang sekarang berlaku. Saya terima kasih. Iya. Berarti boleh saya katakan bahwa pembelajaran diferensiasi ini akan efektif jika kita semua guru dalam satu satuan pendidikan itu se sepaham lah. Ya, ya. Lalu apa ya namanya boleh dikatakan murid itu kan tidak hadapi satu guru kan? Iya, murid itu akan hadapi juga dengan guru-guru yang lain. Ini kalau kita kolaborasikan dengan satu konsep yang sama, dengan cara satu misi yang sama, saya yakin tantangan-tantangan itu bisa diatasi walaupun secara berlahan ya. Apalagi tadi yang diceritakan Pak Idam, kadang jaringan ya sewaktu-waktu kita membutuhkan internet misalnya sesuai dengan karakteristik murid saat ini ya. Tapi kadang tidak tersedia itu di daerah kita atau di tempat kita. Nah, mungkin ini akan lebih lengkap ketika kita kuatkan dengan modul 3 ya. Apa modul tiganya? Ya salah satunya yaitu bagaimana memanfaatkan aset-aset lain, kekuatan-kekuatan di lain yang bisa mendukung tantangan-tantangan tadi atau menjawab tantangan-tantangan tadi. Luar biasa Pak Idam ya. Oke, Pak Idam ya. Saya ke Pak Idam dulu karena saya khawatir jangan sampai ini Bapak tidak bisa bertahan lama di Jaringannya virtual hilang. ini. Ya, karena saya yakin Bapak ini lagi bertahan dengan baterai tersisa nih Pak. Ya, luar biasa sahabat sekalian ya. Beliau berupaya untuk terhubung dengan kita di kesempatan kali ini. Pak, eh, sejauh Bapak menjadi guru penggerak ya, saat ini lagi rekrutmen eh, pendaftaran calon guru penggerak angkatan 11. Yang kita tahu bersama bahwa 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku mendapat jatah itu, termasuk di Kabupaten Maluku Tengah. Nah, Pak Idham sebagai guru penggerak angkatan 1, saya yakin dalam perjalanannya sudah sampai angkatan 11 ini, pasti banyak orang-orang di sekitar yang Bapak ajak untuk terlibat dalam pendidikan guru penggerak ini. Kita fokus ke angkatan 11 nih, yang saat ini lagi dibuka dan kurang lebih 1 minggu ke depan juga akan sudah 1 minggu lebih ya, sudah di closing, sudah ditutup. Nah, Pak Idam, adakah trik dan tips Bapak ya untuk meyakinkan rekan-rekan di sekitar Bapak atau di daerah Bapak agar supaya terlibat dalam pendidikan guru penggerak ini benar-benar keterpanggilan hati, bukan karena telah hadir Permendikbud 40, Pak. Silakan. Supaya ini tidak jangan jadi miskonsepsi di lapangan bahwa saya mau jadi guru penggerak karena saya ingin menjadi pengawas, karena saya ingin menjadi kepala sekolah. Buktinya Bapak ini angkatan 1 sampai saat ini kan belum jadi kepala sekolah, belum diangkat juga, tapi semangatnya luar biasa karena memang saya yakin tujuan Bapak bukan itu. Yuk, bisa diceritakan sedikit Pak, sekaligus menyemangati sahabat-sahabat kita yang lagi mendaftar guru penggerak angkatan 11 ini bahwa mari kita belajar lewat PGP ini dan niat kita bukan lain, yaitu hanya untuk memperbaiki pembelajaran, meningkatkan hasil belajar murid, dan yang terpenting adalah untuk murid. Silakan Pak. Ya, oke, baik, terima kasih. Dalam proses perekrutmen guru penggerak angkatan 11 ini, posisi saya dalam hal ini ketika saya menjadi guru penggerak dan sekarang juga saya sudah posisi saya sebagai pengajar praktik, ini adalah tanggung jawab saya yang sangat luar biasa, sangat yang harus saya lakukan, yaitu pertama-tama saya memberikan praktik-praktik baik yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu saya berbagi kepada rekan-rekan saya sehingga mereka tertarik dengan adanya pendidikan guru penggerak. Saya memperkenalkan materi-materi yang diajarkan pada pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga memberikan, saya mulai dari diri saya dulu, saya memberikan praktik-praktik yang luar biasa seperti budaya positif, kemudian hal-hal lain, kemudian itu saya memberikan itu semua sehingga mereka tertarik dan ada beberapa rekomendasi yang saya lakukan untuk peserta-peserta dari angkatan 10 sampai dengan angkatan 11 dan alhamdulillah sejauh ini mereka sudah lulus pada tahap 1 untuk angkatan 10 dan angkatan 11 ini saya berkolaborasi dengan beberapa komunitas dan kita akan membuat satu webinar
untuk sosialisasi terkait dengan bagaimana lolos untuk stip dan strik, bagaimana lolos untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 11 dan praktik angkatan 11. Itu yang saya berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di komunitas. Dan masih banyak hal lagi yang saya sosialisasikan terkait dengan pendidikan guru penggerak. Sehingga saya harapan saya sehingga pendidikan di Maluku ini dapat berubah dari waktu ke waktu semakin hari semakin baik. Itu aja, terima kasih. Iya, luar biasa. Ya, oke ya. Sahabat-sahabat sekalian, yuk daftar ya yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak khususnya di Kabupaten Maluku Tengah, di Kecamatan Teluti dan sekitarnya, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Wirinama. Yuk, ada Pak Idham di sana ya. Kalau kesulitan bisa hubungi beliau, Pak Idham, untuk bisa bantu gimana nih cara daftarnya, apa yang harus kita siapkan, ya, dan apa-apa saja ya yang nanti akan kita tempuh ketika kita nanti dinyatakan lulus sebagai calon guru penggerak. Yuk, Pak Idham bertahan dulu ya, mudah-mudahan masih bisa bertahan ya. Saya ke Maluku Tenggara dulu, saya terbang ke Maluku Tenggara menyapa Sri Kandi yang luar biasa nih yang sudah siap untuk berbagi kepada kita sekalian. Bu Vista, Bu, Ya, eh, Pak. masih pertanyaan yang sama dengan Pak Idham tadi terkait tentang pembelajaran diferensiasi. Tadi sudah disampaikan Pak Idham bahwa pembelajaran diferensiasi adalah sebuah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid yang begitu beragam dengan fokus kepada murid. Sejauh ini, teknik, metode, tantangan yang Bu Vista hadapi ya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, Bu? Silakan. Menarik sekali tadi cerita dari Pak Idam juga sangat luar biasa. Kalau untuk saya pribadi, sebenarnya saya mengenal terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu dari kurang lebih tahun 2015, Pak. Ketika waktu itu saya mendapatkan beasiswa jangka pendek ke University of Melbourne. Wah, Dari situ ada udah dari proyeknya. tahun 2015, Bu. Iya, dari Ya, luar 2015. biasa. Ini Tetapi PGP-nya kita dapatnya di 2021 ya, Pak Idam ya. iya, iya, justru Berarti itu. ini menarik. Tapi Berarti ada ada sedikit, lebih iya, lebih mendalam lagi nih yang diterapkan Bu Visa. Silakan, Bu. betul, 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 Pak. Jadi ketika saya mendapatkan dasar, katakanlah itu baru dasar-dasar nih Pak, di 2015, ketika saya pulang pendidikan di Australia, itu saya coba aplikasikan di kelas. Waktu itu saya mengajar di kelas 1, waktu itu. Jadi belum terperinci seperti sekarang ada diferensiasi proses, konten, dan produk, masih belum seperti itu. Hanya lebih berfokus pada terdiferensiasi proses. Jadi bagaimana kita menuntun peserta didik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi dulu waktu itu di 2015 saya membuat kelompok di kelas 1, ada kelompok kata, kelompok kalimat, dengan kelompok huruf. Nah, kelompok huruf itu Iya, khusus iya. untuk anak-anak yang baru mengenal huruf. Kemudian kelompok kata untuk anak-anak yang sudah mengenal kata, kelompok kalimat anak-anak yang mengenal kalimat. Nah, treatment kita berbeda untuk masing-masing kelompok. Namun pada pendidikan guru penggerak lebih luar biasa lagi Pak Al ilmunya. Karena di situ sudah diperkaya dengan diferensiasi konten sampai ke Ya, diferensiasi produk. hasil. Nah, Ya, siap. itu ada perbedaannya di situ. Saya juga ada materinya Pak. Praktek baik saya bisa share screen? Ah ya, silakan. Silakan, Bu. Itu Oke. lebih meyakinkan kita bahwa seperti ini ya praktik baik yang dilakukan oleh Bu Vista. Konon kabarnya beliau sudah jauh hari ya, jauh tahun ya sebelum 2021 sudah tahu diferensiasi seperti apa. Sambil kita menunggu Bu Vista share materi untuk kita semua, praktik baik beliau. Bapak Ibu sekalian, ya, Oke. pembelajaran diferensiasi sampai saat ini menjadi perbincangan di para pendidik, tapi masih banyak yang berkesulitan menerapkannya. Nah, kita lihat ya seperti apa aksi nyata diferensiasi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Vista. Bisa di full, Bu, di full aja. Ya. Sebenarnya ada beberapa video pembelajaran yang saya sudah upload di YouTube, tapi ini yang saya share ini dari Canva, Pak. Kebetulan ini juga aksi nyata dari PMM. Jadi sudah lolos kurasi. Nah,
Untuk sekarang saya mengajar di kelas 6. Pembelajaran yang saya lakukan memiliki tujuan melalui pengamatan atas benda tertentu, peserta didik dapat menulis informasi berdasarkan benda tersebut. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, yang pertama kali saya lakukan adalah asesmen diagnostik. Saya melihat bahwa situasinya yang saya lihat bahwa peserta didik itu ketika kita memberikan penugasan untuk membuat kalimat atau membuat paragraf dan sebagainya, mereka seakan-akan sudah mentok gitu Pak, kehilangan, nggak tahu lagi kita mau nulis apa sih, gitu. Jadi sudah kehilangan ide. Nah, jadi di asesmen awalnya saya memberikan sebuah benda dan masing-masing peserta didik menuliskan segala informasi tentang benda tersebut. Nah, kemudian, ini hasil asesmen awalnya. Ada 6 siswa menulis dengan bahasa yang baik, runtun, dan mudah dipahami. Lalu 12 siswa menulis dengan yang baik, mudah dimengerti, namun masih belum runtut, dia masih acak. Lalu 5 siswa masih lemah dalam menulis, kosakatanya yang digunakan juga masih terbatas, serta bingung mau menulis apa. Nah, berdasarkan hal ini, Nah, Bu, bentar, akhirnya, Bu. ya, Saya tertarik dengan yang tadi nih. Ini banyak ini miskonsepsi yang lagi jadi perbincangan. Di tadi, Bu, iya, di iya, jumlah siswa yang nah, di sini. Yuk. sini. Bisa dijelaskan, Bu? Bu Vista bisa mengasumsikan bahwa sebanyak anak dapat menulis ini dengan cara apa, Bu? Ya, terus Ya, sebanyak 12 jadi, anak sudah dapat menulis, 5 siswa lemah dalam menulis. Ini pakai teknik apa, Bu, sampai bisa kita mengklaim bahwa si ini begini, silakan. oke, baik Pak. Jadi ketika saya melakukan tes awal, sebelum saya melakukan tes awal, saya sudah menyiapkan indikator-indikator ketercapaian yang harus memang dipenuhi siswa. Jadi misalnya siswa yang sudah dikatakan mahir, berarti yang pertama indikatornya bisa menulis dengan runtut, kemudian sudah bisa menggunakan tata bahasa yang baik seperti itu, Pak. Jadi memang sudah ada indikator-indikator sebagai ukuran untuk akhirnya dapat hasil seperti ini. Iya, 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 iya. Seperti itu, Pak. Lalu dari hasil ini akhirnya saya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan berdiferensiasi hasil. Nah, ini Pak. Nah, jadi di sini saya menggabungkan antara teknologi dengan karena anak ini kan sesuai dengan filosofi KHD bahwa kodrat zaman dan kodrat alam. Iya. Dan zamannya anak-anak itu memang tidak bisa terlepas dari teknologi. Kita tidak bisa mungkin dari situ. Nah, jadi ada kelompok, saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang memang bisa secara mandiri mengerjakan LKPD. Lalu ada kelompok yang kedua. Jadi di sini saya juga menggunakan tim teaching, Pak. Jadi ada satu guru yang berteman dengan saya untuk melakukan pendampingan secara penuh terhadap kelompok yang memang kondisinya masih lemah tadi itu, yang ada 5 siswa itu, Pak. Nah, jadi yang pertama saya siapkan tumbuh-tumbuhan, tetapi saya sudah bentuk dalam bentuk barcode. Mereka scan barcode-nya, mereka cari tumbuhan itu ada di mana. Jadi pembelajarannya lebih ke pembelajaran di luar ruangan, outdoor learning. Setelah mereka mencari tumbuhan itu, nah di situ ada barcode lagi yang mereka harus scan lagi. Mereka membaca semua informasi tentang tumbuhan itu. Mereka mengamati tumbuhan dari alat inderanya, bagaimana daunnya, bagaimana batangnya, bagaimana bunganya. Setelah itu mereka membaca bacaan. Nah, dan yang terakhir setelah semuanya selesai, proses itu semuanya selesai, yang terakhir mereka bisa menuliskan hasil pengamatan berdasarkan pengamatan menggunakan indera, berdasarkan hasil bacaan, dan juga berdasarkan diskusi kelompok. Mereka menuliskan dalam sebuah kalimat deskripsi, Pak. Nah, kalimat deskripsinya itu ada siswa, menariknya di sini Pak, ada siswa yang menuliskan tumbuh-tumbuhan itu menggunakan puisi, Pak. Jadi memang ada siswa yang hobinya menulis puisi, jadi tumbuhannya yang diamati itu dideskripsikan dalam bentuk puisi. Nah, ini nih ya, ini nih. Jangan gara-gara belajar IPA kita kabiri potensi dia adalah seorang musisi,
dia adalah Ya, seorang apa namanya, yang hobinya apa olahraga, terus baca puisi dan sebagainya. Jadi saling menguatkan, menumbuh kembangkan minat dan bakat ini loh yang kita harapkan seperti ini ya, bahwa ya pembelajaran supaya bisa diferensiasi berjalan seperti itu. beriringan. Iya. Oke, luar biasa ya, Bu Vista ya. Selama melaksanakan Iya, ini, seperti itu. adakah tantangan, Bu? Oh, tantangan apa saja sehingga eh, isu atau miskonsepsi yang sering terjadi di rekan-rekan kita di luar sana bahwa memahami diferensiasi itu mudah, tapi kadang sulit menerapkan. Nah, sulitnya itu saya jadi tidak tahu sulitnya itu apa, sulit memahami atau karena belum menerapkan. Yuk, Bu Vista, selama praktik baik yang Ibu sampaikan tadi atau sampai saat ini menerapkan pembelajaran diferensiasi, adakah tantangan-tantangan yang menurut Ibu suatu apa ya? Bukan sebuah kesulitan, tapi sebuah tantangan yang perlu kita lalui. Silakan, Bu. Betul sekali, Pak. Jadi sesuatu hal yang baru, kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak bisa belajar di dalamnya. Justru proses belajar itu berawal dari sebuah kegagalan. Iya. Awalnya juga saya masih bingung yang seperti apa sih, memang sudah ada bekal di awal. Tetapi dengan tambahnya tadi ada diferensiasi konten, hasil dan sebagainya, saya mencoba dulu melihat situasi dan sebagainya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melakukan pembelajaran diferensiasi merasa sedikit sulit. Sulitnya bukan, saya yakin sulitnya bukan karena teman-teman tidak mampu, bukan teman-teman tidak bisa, tetapi karena teman-teman belum termotivasi untuk mencoba. Iya, belum mau mencoba aja ya. Iya, Iya. belum mau mencoba, Pak. Tapi saya yakin semuanya pasti bisa. Oke, luar biasa. Ini cuman persoalan bagaimana kita mau menerapkan, mau mencoba, ataukah masih memahami saja nih ya. Nah, Ya, Di antara ibu dan bapak nih, siapa yang mau jawab? Ada satu miskonsepsi juga seperti ini. Apa ya? Bukan miskonsepsi, semacam sebuah pertanyaan yang sering muncul ya, ketika kita melaksanakan webinar, kegiatan-kegiatan luring lainnya ya, sering muncul begini, Pak, Bu, boleh ndak? Apakah harus ya, misalnya gini, apakah harus dalam satu pertemuan ketiga jenis diferensiasi itu, apakah ketiga-tiganya harus diterapkan dalam satu pertemuan? Apakah tidak pusing? Kita harus siapkan konten yang begitu banyak dengan keragaman murid yang berbeda-beda. Terus ada sampai bilang guru itu bagaikan superhero ya. Iya, yang harus siap ke sana kemari ya, dan segala macam. Nih, siapa yang mau jawab nih? Apa boleh? Dan kalau boleh itu seperti apa dan tidak boleh itu seperti apa nih? Ayo, menarik nih. Siapa yang mau jawab? beda duluan sepertinya, Oh yang lebih iya, Pak Idam senior. kayaknya udah mulai bercahaya, lampunya udah nyala nih. Ya, Silakan, Pak. sudah nyala-nyala. Boleh Pak Alhamdulillah. Pasek, Pak Al, saya boleh share ya? Saya boleh share ya? Oh, sangat boleh, Pak. Silakan. Bapak tadi di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan karena mungkin ini saya pernah lakukan. Jadi ini adalah pembelajaran bereferensiasi di mana pertama kita lihat miskonsepsi uh, di sini miskonsepsi pada pembelajaran terdiferensiasi pertama yang mungkin saya lakukan itu sebagai guru tidak perlu membuat banyak RPP untuk pembelajaran bereferensiasi. Kan kita tahu bahwa kalau pembelajaran bereferensiasi itu banyak konten berarti banyak guru yang harus menyiapkan RPP yang begitu banyak. Berarti guru siapkan banyak tapi pada dasarnya itu tidak seperti itu. Kemudian pembelajaran bereferensiasi diperuntukkan bagi anak-anak yang juga berkebutuhan khusus atau anak-anak dengan kesulitan belajar. Kemudian pembelajaran bereferensiasi ini tidak kompatibel dengan standar. Jadi tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang individu. Jadi kita lebih banyak melihat kepada kebutuhan belajar anak. Kemudian pemisahan murid dalam satu kelompok sesuai dengan kemampuan itu secara kami. Jadi tidak ada pemisahan dari anak-anak yang kita ajarkan. Kemudian dalam belajar bereferensiasi, kelas dengan sesuai dengan tingkat kemampuan yang berbeda itu kelompok belajar yang fleksibel.
pemilihan sumber daya yang sesuai, kemudian juga penugasan berdasarkan minat dan gaya belajar, bimbingan dan dukungan. Itu yang saya pilih. Kemudian tantangannya biasanya saya berpikir manajemen waktu. Kadang-kadang manajemen waktu mereka katakan bahwa waktu ini kita butuhkan waktu yang banyak, tapi kita sebagai guru dalam mengajar belajar bereferensiasi ini, itu kita perlu waktu, kita mengatur waktu yang sedemikian rupa, kemudian mempersiapkan materi yang beragam, kemudian kita mengelompokkan siswa secara efektif, kemudian evaluasi, memberikan motivasi dan ini adalah contoh-contoh aksi saya yang saya lakukan. Saya melakukan asesmen, kemudian ini adalah cara-cara saya untuk memberikan pembelajaran bereferensiasi ada yang mereka lakukan di luar kelas, di dalam kelas, dan sebagainya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sahabat sekalian, ya luar biasa ya kali ini kita mendapat pencerahan yang sangat-sangat membantu kita, pemahaman kita terkait tentang pembelajaran diferensiasi yang telah diperagakan oleh para guru penggerak. Bu Vista, mungkin tadi Pak Idam belum menyentil lebih detail ya pertanyaan saya. Mungkin kayaknya ini giliran Bu Vista yang harus jawab pertanyaan saya tadi. Ya, yang sering muncul tadi Baik, Bu, Pak. di setiap webinar, kegiatan luring, ya tadi sebagian sudah disampaikan Pak Idam, beberapa miskonsepsi yang sering muncul. Nah, tapi yang satu ini sering muncul. Pak, apa iya kita harus terapkan ketiga-tiganya dalam Samaan, satu pertemuan tiga-tiganya. bersamaan? Saya bilang, ini jawaban saya waktu itu. Mungkin jawaban Bu Vista lain. Kalau bisa iya, ya silakan Pak. Kenapa tidak? Nah, kenapa tidak? Apa jawabnya? Matilah kita. Ya, harus siapkan banyak-banyak itu, bikin proses yang berbeda. Nah, ini karena apa? Belum paham sebenarnya ya, belum paham dudukan diferensiasi itu seperti apa. Bukan harus seperti yang miskonsepsi ditampilkan Pedam tadi bahwa oh ini RPP, ini modul ajar untuk murid kelompok A. Ini enggak Khusus kan? ya, khusus Iya, kelompok satu tertentu. aja. Jadi tergantung bagaimana kita mendesainnya ya, kreativitasnya. Mungkin Bu Vista lebih punya pengalaman. Silakan, Bu. Oke, Pak. Terkait miskonsepsi tadi Pak ya, apakah harus tiga-tiganya? Ya. Jangankan untuk teman-teman yang mungkin belum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya saja ketika dulu pertama kali mengikuti pendidikan juga saya mikirnya gitu Pak. Ih, ada 3 jenis, berarti tiga-tiganya semua dipakai atau gimana ya? Itu pasti akan muncul pertanyaan seperti itu. Iya. Nah, kalau bagi saya pribadi Pak, sebenarnya fleksibel. Fleksibel dalam artian begini. Iya, fleksibel. Tadi kan Pak Alfi sampaikan, kalau bisa tiga-tiganya kenapa tidak? Seperti itu. Karena begini Pak, kalau misalnya kita dalam suatu proses pembelajaran, kemudian kita berusaha untuk bisa memfasilitasi, bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa, mulai dari minatnya seperti apa, mulai dari terus gaya belajarnya seperti apa, profilnya seperti apa. Sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerapkan ketiganya secara tidak langsung. Contohnya, anak-anak zaman sekarang ini memang betul ada yang visual, ada yang auditori, kemudian ada yang kinestetik. Tetapi kalau kita amati lebih dalam, anak-anak itu sifatnya mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian mereka suka bereksplorasi, jadi lebih banyak cenderung ke kinestetik, Pak. Ya, misalnya begini, ketika kita memberikan penugasan di lembar kerja mengamati bunga. Nah, ketika mereka mengamati, meskipun yang visual diberikan gambar, tetapi saya yakin yang visual akan lebih merasa puas ketika mereka mengamati bunganya secara langsung. Dan Iya. itu sebenarnya sudah lebih ke arah Nah, kinestetik. Mereka ini mengeksplorasi. ini sering terjadi. Makna visual itu apa sebenarnya? Apakah harus gambar, Ya, tidak video? harus Nah, gambar. Nah, ini itu ya. sudah, Pak. Oke, Itu yang sama-sama artinya sekalian nanti ada ini tercerahkan miskonsepsi. sekali bahwa kelompok visual ya tidak selamanya harus ke media. Gambar. Ya, seperti Ya, tadi. tidak Ya, selamanya harus kalau seperti itu. bunga ada bunga yang langsung dalam bentuk tumbuhan yang bisa dihadirkan, Tumbuhan, iya. ya langsung aja Kenapa kan intinya tidak? mengamati. Intinya Iya, mengamati, jadi tidak harus ke mengamati. gambar, ke video, langsung aja ke Iya, objeknya juga betul. bisa ya. Ya, Betul berarti sekali, Pak. kesimpulannya Bu Vista tidak fleksibel ya. Dikembalikan lagi kepada Fleksibel. guru. Yang tadi saya Iya, bilang, guru itu bukan superhero yang bisa terbang ke sana kemari ngurus A, ngurus B.
ada kelompok ini ke sana. Nggak, kita dalam satu rel aja seperti pembelajaran sebelumnya. Cuman lebih fokus bagaimana menumbuh kembangkan, menuntun murid ya seperti yang Bu Vista sampaikan dan Pak Idam sampaikan tadi. Contoh, ada siswa yang bisa mempresentasikan sesuatu dengan puisi karena hobinya puisi. Ya, oke sahabat sekalian, bisa saya simpulkan diskusi kita terkait tentang pembelajaran diferensiasi bahwa artinya setiap murid itu hadir dengan keragaman. Ya, maka ragamkanlah cara kita. Gitu aja Bu ya, Pak ya. Ya, mungkin sederhananya begitu. Kita sepakat mereka hadir dengan ragam karakter, ragam hobi, ya kecepatan dan kesiapan yang berbeda-beda. Nah, tentunya kita juga harus meragamkan cara kita Cara memberlakukan kita. mereka, menuntun mereka untuk mencapai kepada tujuan yang telah kita tetapkan. Yang terakhir, saya minta kepada Pak Idham closing ya untuk diskusi kita kali ini. Silakan apa yang ingin disampaikan dan terutama mengajak rekan-rekan guru ya, khususnya di Provinsi Maluku ya, untuk apa ya, terlibat dalam pendidikan guru penggerak. Saat ini rekrutmennya lagi dibuka di angkatan 11. Silakan, Bidam. Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Dari saya sebagai closing statement pada pertemuan kali ini, saya menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat di Provinsi Maluku agar mari kita sama-sama membangun pendidikan yang lebih baik melalui pendidikan guru penggerak dan jadikan itu sebagai hal yang harus kita lakukan untuk menuju ke paradigma baru pendidikan di Provinsi Maluku. Terima kasih. Ya, luar biasa. Mari sama-sama katung bagandeng tangan ya untuk membangun ya pendidikan di Provinsi Maluku menuju pendidikan yang lebih baik lagi ke depan. Bu Vista, silakan. Oke, terima kasih Pak. Sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dimanapun berada, mari kita sama-sama berbondong-bondong untuk mendaftar CGP Angkatan 11. Kita lakukan perubahan terhadap pendidikan di Provinsi Maluku. Maluku satu darah, milik katong semua. Maluku satu darah, milik katong semua. Cubi di kuli, rasa di daging. Luar biasa. Ya, sahabat sekalian, masih banyak yang akan kita diskusikan lagi sebenarnya di kesempatan kali ini, tapi waktu juala yang membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah mau hadir di sesi pertama Bincang Penggerak Lintas Pulau, program Komunitas Belajar Guru Penggerak Provinsi Maluku. Sehat-sehat selalu bersama keluarga di tempat tugas ya. Dan kami menunggu penggerak-penggerak lainnya, ya lebih khusus buat teman-teman guru penggerak untuk hadir juga bersama kami di program ini pada seri-seri berikutnya. Kami menanti karya-karya Bapak Ibu sekalian untuk dibagikan kepada rekan-rekan guru lainnya. Dari studio Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, saya Mr. Alfi Banda bersama kedua narasumber hebat kita undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia.